Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kronologi operasi tangkap tangan kasus dugaan suap dan gratifikasi yang membuat Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Nur alias Paman Birin menjadi tersangka. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, operasi senyap tersebut bermula dari informasi pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas PUPR yang berasal dari dana APBD Pemprov Kalsel. Terhadap beberapa paket pekerjaan tersebut, Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan, melalui Kabid Cipta Karya sekaligus pejabat pembuat komitmen Yulianti Erlina melakukan plotting penyedia sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan, diketahui penyedia yang diplotting sebagai pelaksana pekerjaan adalah Sugeng Wahyudi dan Andi Susanto selaku pihak swasta untuk sejumlah pekerjaan. Berdasarkan pemeriksaan dan gelar perkara, KPK menetapkan total 7 orang sebagai tersangka. Paman Birin beserta 4 tersangka lain berperan sebagai penerima, sedangkan 2 lainnya yaitu YUD dan AND bertindak sebagai pemberi. Ke-6 tersangka, selain Paman Birin langsung dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, hingga 26 Oktober 2024. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK, bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR, dalam hal ini Kepala Dinasnya yaitu Saudara SOL, melalui Kabid Cipta Karya Saudara YUL, melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah Saudara YUD bersama AND, yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBJ-nya yaitu terpilih PT WKM dengan nilai pekerjaan sebesar 23.248.949.136 rupiah. Kedua, pembangunan kantor atau gedung Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih yaitu PT HIU dengan nilai pekerjaan sebesar 22.268.20.250 rupiah. C. Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih yaitu CV BBB dengan nilai pekerjaan sebesar 9.178.205.930 rupiah. Diduga pengadaan 3 pembangunan tersebut dilakukan atau diduga ada rekayasa yang digunakan ataupun direkayasa untuk memenangkan saudara YUD bersama AND agar terpilih menjadi penyedia paket pekerjaan tersebut. Apa yang kemudian kami temukan yaitu upaya-upaya pemenangan itu dengan cara pertama, pembocoran HPS, artinya HPS-nya disampaikan, dan kualifikasi perusahaan yang disyaratkan pada lelang. Jadi HPS-nya dibocorkan dan kemudian juga tentang prasyarat kualifikasi perusahaan yang akan dinaikkan lelang itu direkayasa. Kedua, rekayasa proses pemilihan e-katalog agar hanya perusahaan YUD bersama AND yang dapat melakukan penawaran. Ketiga, konsultan perencana terafiliasi dengan saudara YUD. Keempat, pelaksanaan pekerjaan sudah dikerjakan lebih dahulu sebelum kontrak ditandatangani.
bahwa atas terpilihnya saudara YUD bersama AND sebagai penyedia pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan itu didasari atas sebuah komitmen fee sebesar 2,5 untuk PPK dan 5% untuk gubernur. Ketujuh, pada tanggal 3 Oktober didapatkan informasi bahwa saudara YUD telah menyerahkan uang sebesar 1 miliar yang diletakkan di dalam kardus berwarna coklat kepada saudara YUL atas perintah SOL bertempat di salah satu tempat makan ataupun restoran, bahwa uang tersebut merupakan fee sebesar 5%, yang artinya kalau 5% untuk saudara gubernur. Kemudian atas perintah SOL, saudara YUL bersama MHD, yaitu supir YUL, mengantarkan uang tersebut ke kantor Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan menyerahkan uang tersebut kepada BYG, saudara supir dari SOL. Setelah itu atas perintah AMD, uang tersebut oleh BYG disampaikan kepada AMD yang merupakan salah satu pihak penampung uang ataupun fee yang diperuntukkan kepada saudara gubernur. 9. Bahwa pada tanggal 4 Oktober, tim penyelidik KPK mulai mengamankan para pihak terkait mulai sejak jam 6.30 sampai dengan jam 21.00 waktu Indonesia Tengah di Polres Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan Gedung Merah Putih KPK. Dengan pihak-pihak yang kami amankan terdiri dari pertama, saudara YUL, Kabid Cipta Karya, yang posisinya sekaligus sebagai PPK. 2, saudara YUD, swasta. 3, saudara MHD, supir YUL. 4, AND, swasta. 5, ARS, staf Cipta Karya. 6, BYG, supir SOL. 7, AMD, pengepul uang untuk saudara gubernur. 8, SOL, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah itu, penyelidik KPK juga mengamankan beberapa pihak yang terkait dengan pemberian dan penerimaan fee sebesar 2,5%, yang artinya untuk PPK ataupun Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara yang tadi yang 5% untuk SHGB, untuk saudara gubernur. Di antaranya adalah pertama, 1, saudara FEB, dalam hal ini PLT Kabak Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Selatan, yang sekaligus juga pengepul ataupun penampungnya. 2, Dwi, istri dari FEB. 3, IRH, Kepala Basnas Provinsi Kalimantan Selatan. 4, FRI, swasta dan beberapa pihak-pihak lainnya, bahwa total pihak yang diamankan sejumlah 17 orang. Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.